belum mendalami. Usah. Masih tetap lanjut mendalami ya. Tapi Belum main nggak? Belum. Iya. Dua gitu nanti. Ya. Ini Pak, ini Pakai magnetnya nggak ada magnetnya ya? magnetnya mana? Hilang. Hilangin, nggak tahu hilangin coba. Udah gue mulai nih ya. Gua bisa tukerin. Nggak bisa tukerin. Terus kenapa lu bilang partai politik masalahnya gitu? Apa yang membuat lu berpikir kalau salah satu masalah terbesar tadi partai politik dan lu menolak tawaran gua untuk bikin partai politik? Ini opini pribadi gue ya. Ya. Yang terjadi di kabinet kita sekarang itu bentuknya namanya kabinet akomodatif. Pertama gue mau coba, lu setuju nggak kalau misalnya pemerintah ini mau maju, orang yang masuk itu harus yang sangat kompeten dan kepentingannya nomor satu adalah untuk memajukan negara. Merit system. Gitu. Merit system, itu yang diomongin sama Pak Prabowo juga. Merit, prestasi, pengorbanan, dan lain-lain. Nah ini udah jadi analisa publik juga. Dimana kalau misalnya partai politik, atau dimulai dari tahun 1955, kalau nggak salah pertama kali presiden itu kalau mau maju harus didukung oleh partai politik. Kenapa? Soalnya butuh dana untuk kampanye. Ya kan? Sistem pemilu kita kan kayak gitu, that's how democracy works. Tapi kalau misalnya itu jadi cikal bakal untuk adanya celah di mana kabinet itu diisi dengan orang-orang yang tidak kompeten, itu satu. Kabinet itu diisi sama orang-orang yang tidak mengepentingkan kepentingan negara, itu dua. Atau kabinet itu diisi sekedar untuk politik dagang sapi, titipan jabatan. Kalau misalnya di satu organisasi orang-orang yang nggak kompeten dan punya kepentingan lain dibanding dari kepentingan dari organisasi itu, gimana cara negara itu maju? Oke. Kalau partai politik itu bisa mengusung yang memang berkompeten, yang memang pintar dan bisa di bidangnya, apakah dia punya kepentingan satu dan hanya satu, yaitu memajukan negara kita, apa tetap harus tunduk ke partai politik kalau misalnya ada agenda lain? Dan itu alasan lu bilang partai politik adalah masalah dalam republik ini. Salah satu dari masalahnya. Tapi kan itu nggak menjawab sebenarnya kenapa masalahnya ada di partai politik. Berarti kan bukan partai yang bermasalah, tapi how partainya menjalankan kaderisasinya, menunjuk orangnya, dan siapa yang ada di situ. Karena nggak semua politisi tidak kompeten loh. Benar. Nah ini kenapa pemikirannya harus kritis. Itu spot on banget. Tapi kita kan membuat opini berdasarkan fakta yang udah ada selama berapa puluh tahun lalu. Kalau kita lihat dari kabinet maju kita sekarang, ya, coba lihat semua orang-orang atau anggota yang menjabat di pemerintahan yang terjerat kasus korupsi. Coba lihat mereka dari mana? Iya, dari partai politik, mostly. Jadi kan opini terbentuk dari sejarah. Iya. Sejarah membentuk pengalaman. Gitu loh. Jadi makanya gue bisa beropini, itu part of the problem. Iya, it's a part of problem, tapi kalau kita telaah lebih dalam, bukan organisasi atau label partai politiknya yang masalah, tapi the system. Benar. The system yang mereka jalankan itulah yang membuat orang-orang inkompetensi itu bisa memegang kekuasaan yang lebih tinggi, Benar. dan memegang nasib banyak orang, dan menjalankan kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak berazaskan kesejahteraan bersama. Benar. Kan itu kan poinnya. Benar. Tapi sebenarnya partai politik kan produk demokrasi. Benar, produk demokrasi. Produk demokrasi itulah itu. Coba benar. tanya, gue kontrol pertanyaan satu. Gue suka podcast kenapa soalnya di dialog. Iya. Kalau misalnya di YouTube gue selalu monolog. Apakah kita melakukan demokrasi yang sebenarnya? Apakah kita tidak melakukan demokrasi yang sebenarnya? Jawabannya selalu di tengah-tengah kan? Enggak di tengah-tengah. Oh. Karena kritik pada demokrasi itu pun kurang gitu. Gimana cara kita menilai bahwa demokrasi kita baik dan benar? Ya nggak bisa. Nggak ada indikatornya. Kalau indikator yang diterima secara universal ya? Iya, nggak ada universal. Tapi ada satu indikator yaitu indeks demokrasi. Nah. Yang diakui secara dunia gitu loh. Kalau nggak dunia ya beberapa negara. Iya, beberapa orang pakai, Iya kan? beberapa negara pakai. Iya kan? Tahu kan kita lagi menurun terus kan? Iya. Indeks anti korupsi juga menurun terus kan? Artinya demokrasi kita nggak ditegakkan dengan baik dong. Iya, dan partai politik itu produk demokrasi yang tidak ditegakkan dengan baik itu. Benar. Berarti apakah demokrasinya dulu ya diubah atau partainya yang diubah? Pemimpinnya. Oke, jadi kayak gini, kayak lu bilang tadi kan, partai politik itu munculin orang-orang yang tidak capable. Nah, masalahnya satu, sekarang partai politiknya berdalih, kalian yang pilih. Misalnya kan, ia memegang kekuasaan dan roda pemerintahan bukan cuma eksekutif, legislatif juga dong. Produk Legislatif, undang-undang dari eksekutif, legislatif. yudikatif, benar. Iya, dan lu milih anggota DPR lu gitu loh. Nah, sekarang kita yang menghendaki anggota DPR kita pilih langsung. Nah, ketika kita minta pertanggungjawaban, partai politiknya bilang, "Lah kan lu yang milih." Iya. Benar. Nah, gimana menurut lu sistem yang bilang, kan ada proporsional terbuka, ada proporsional tertutup. Gua termasuk orang ya, demokrasi adalah hal yang baik.
Tapi kita belum bisa dengan semua kecerdasan, dengan semua tingkat intelektual, dengan semua pemahaman masyarakat untuk membebankan semuanya kepada masyarakat nih. Makanya, oke, mungkin proporsional tertutup bukan pilihan yang buruk karena kita tahu siapa yang di point out. Benar. Nah, menurut lu kayak gimana? Kalau sistemnya diganti nih sekarang, kita milih DPR-nya bukan dari based on partai politik, anggota DPR itu ditentukan sendiri sama partainya. Kita milih partainya dan mau nggak mau mereka harus cari yang kompeten dong. Iya. Kalau nggak, mereka bakal Belum tentu. Nah, gimana? Apakah mereka akan cari yang kompeten? Itu pertanyaannya. Dan ini gue lempar lagi balik pertanyaan. Apakah warga memilih yang kompeten? Ya enggak, karena mereka nggak punya knowledge. Benar. Jadi kan di salah satu video itu gue bikin statement, masalah realita dari pemilu kita, realita dari sistem demokrasi kita, pemimpin yang terpilih belum tentu pemimpin yang terbaik, tapi pemimpin yang paling populer. Kenapa popularitas itu jadi komoditas yang penting untuk masyarakat kita? Karena pendidikan dan knowledge yang mereka punya itu sangat rendah. Nah sekarang kalau misalnya kepemimpinan atau pemilihan itu dipilih berdasarkan popularitas, bukan berdasarkan kredibilitas, bukan berdasarkan prestasi atau merit gitu loh. Then there lies the problem. Problemnya di mana? Di sistem. Kalau kita ngelihat, kalau udah tahu warganya itu nggak terlalu pintar dan sangat mudah untuk digiring opininya, which kita juga tahu lah, kita kan content creator. Di saat kita ngomongin tentang suatu opini gitu, padahal kita nggak ngomong fakta, semua merasa itu fakta. Benar nggak? Iya. Itu realitanya dari sistem demokrasi kita yang menurut gua agak semu. Berarti sistem demokrasinya yang diubah. Sistem demokrasinya agak semu. Jadi Diubah atau enggak? kita tuh tinggal ya di negara yang sebenarnya menurut gua sistem hukumnya nggak sejelek itu. Oke. Yang jelek adalah penegakan hukum. Kalau kita ngelihat dari negara tetangga gitu ya, kalau lu bener-bener ya mau pemerintah, pemimpin dan seluruh jajarannya dipilih berdasarkan merit system, kita lucutin satu senjata yang bisa membodohi masyarakat, yaitu popularitas. Yang dilakuin di Jepang adalah mereka nggak punya tuh boleh budget kampanye gede-gede. Aturannya very strict. Mereka dikasih slot khusus di mana masing-masing yang berhak untuk dipilih, mereka nunjukin berdasarkan visi misi dan prestasi. Nggak ada yang tiba-tiba punya privilege lebih untuk bisa koar-koar ABCD di mana pemilihan berdasarkan popularitas bukan berdasarkan prestasi. Itu problemnya. Nah, berarti popularitas itu kan produk demokrasi, Ray. Benar. Iya. Produk yang tidak sempurna. Konsekuensi dari demokrasi. Demokrasi itu nggak akan pernah lepas dari popularitas. Nah, lu nggak mau popularitas ini tetap jadi base dalam elektabilitas. Artinya demokrasinya dicabut dong. Gua lebih setuju, ini opini pribadi gua. Iya. Gua lebih setuju kalau misalnya negara yang berkembang, sesuai dengan statementnya Lee Kuan Yew, walaupun dia bukan orang perfect ya, bahwa negara berkembang itu sulit untuk mengadopsi demokrasi kalau misalnya dia mau jadi negara maju. Karena gue sempat dilema juga. Indonesia udah demokrasi dari dulu. Kenapa? Soalnya mengusung nilai, wah gue bebas nih dari Belanda gitu kan. Tapi kalau misalnya lu mau negaranya maju, lu butuh orang-orang yang sangat kompeten. Itu tetap poin nomor satu. Mau demokrasi kayak, mau otoritarian kayak, mau apa kayak. Tapi gue dilema, apakah Indonesia butuh sistem yang lebih ke arah otoritarian? Nggak mesti komunis. Nggak, komunis itu ekstrim gitu. Tapi demokrasi itu kan nggak 1,0. It's not zero sum game lah. Iya. Amerika tuh benar-benar boom, full demokrasi. China itu komunis. Anggapannya kayak gitu. Ideologi kali ya, komunisme. Tapi ya dalam prakteknya, dalam marketnya it's not communism. It's not really komunisme. Makanya semua ini gray area. Di mana demokrasi kita itu juga gray area. Gray area yang ke arah lebih buruk. Berdasarkan indeks demokrasi yang turun-menurun terus. Yang sekarang turun lagi. Problem. Lo mau negara ini maju, gue speak up kayak gini tuh bukan untuk diri gue sendiri, tapi anak sama cucu gue. Mereka mau tinggal di mana? Di mana survei internasional bilang 71% anak muda zaman sekarang decide buat emigrasi. Dan kalau lu sadar, lu nggak scrolling Instagram, TikTok, dan teman-temannya ya, lu bakal lebih sering lihat negara lain nge-ads untuk tarik orang pindah keluar dari negara Indonesia. Apakah itu nggak fatal? Ya, Pak. Nah, berarti kan sebenarnya the whole system itu kan bermasalah. Menurut lu the whole system bermasalah. Dan cara mengubahnya, how? The number one. Presiden yang selanjutnya, yang gue taruh di video gue, harapan besar gue terhadap Pak Prabowo, dengan hak prerogatif yang dia punya, dia berhak untuk menepis segala yang tidak sesuai dengan nilai-nilai untuk memajukan negara. Kalau dia nggak mau? Kalau dia nggak mau, ya udah. Bisa apa? Makanya gue ajak lu, ayo kita bikin partai politik. Solusinya bukan partai politik. Lalu apa? Karena ini bukan solusi. Partai politik memang nggak ideal. Solusinya adalah pemimpinnya harus gerak. Kita mau bikin partai politik 10 biji yang paling kuat di Indonesia. Kita mau jadi menteri, kita mau jadi apa, mau pegang staf sus, mau pegang apa gitu. Kalau pemimpinnya nggak baik,
kita nggak bakal maju. Ya lu jadi pemimpin. Nah, gue nggak kredibel jadi presiden. Oh, fuck man. Gue nggak kredibel. Gue tahu diri. Semua orang ngerasa gue tahu diri, gue nggak kredibel. Terus siapa yang kredibel? Harus ada perubahan. Kalau misalnya nggak ada yang kredibel, ini jawabannya. Iya ya. Semua orang tahu harus ada yang kredibel. Kalau nggak ada opsi yang lebih kredibel, dan kalau yang sekarang tidak kredibel, ya sudah. Kita bisa ngapain? Kecewa. Tapi Kecewa gue karena sistem lu Indonesia orang yang gue sangat harapkan gitu loh. At least lu take responsibility dong for your idea gitu loh. Gue selalu berasa ketika gue punya ide sesuatu, ketika gue punya satu ide yang gue pikir ini harus dilakukan, maka nggak ada orang yang lebih kredibel untuk melakukan ide itu selain diri gue sendiri. Man, itu barrier-nya tuh garis. benar. Nah, Kalau kita ngomong tentang perubahan, ya. ya kan, lo harus sadar diri kapabilitas lo. Kalau misalnya gue jadi presiden, gue nggak bisa. Tapi kapasitas gue sebagai content creator, sebagai pebisnis, sebagai orang yang sayang sama negara ini, apa yang gue bisa lakuin? Menyuarakan. Indonesia bekerja dari sistem hukum sama politik, ada satu lagi, hukum, politik, dan publisitas. Banyak kok yang bilang no viral, no justice. Kenapa kayak regulasi itu banyak baru diusung kalau misalnya ada isu-isu yang rame gitu. Say it as it is. Sistemnya sekarang begitu. Kalau misalnya kita udah tahu sistemnya begitu, which is not good, ya udah, kita gunakan publisitas itu to say mengatakan hal-hal yang benar. Kalau semua orang menyuarakan, yang gerakin siapa? Yang gerapin harapannya Presiden. presiden mendengarkan. Kenapa? Soalnya dari kata-katanya Pak Prabowo sendiri, we have to, kalau kita mau dihormati, kita mau di-respect, kita harus mengembalikan sistem merit system. Prestasi, prestasi, prestasi. Ya kan? Itu kata-kata yang sudah diucapkan oleh Pak Prabowo sendiri. Ya kan? Sabda Pandita Ratu tan kena wala wali. Sebuah ucapan yang sudah diucapkan oleh pemimpin, itu tidak boleh berganti-ganti karena itu menjadi pedoman untuk masyarakat dan siapa yang bekerja untuknya. Pertanyaannya, apakah beliau akan melakukan itu? Terus kalau diminta seorang Raymond, oke Raymond, gue ngerasa lu punya kompetensi, lu capable untuk satu bidang tertentu, dan gue ngasih tanggung jawab ke lu untuk lu jalanin. Katakan Kominfo, yang mungkin kita sepakat salah satu gue berani ngomong menteri dan kementerian yang berjalan dengan sangat tidak baik dan yang buruk. Nah, misalnya dibantah, dan gue tahu lu lebih capable untuk ngelakuin itu, dan presiden minta lu ngejalin itu, maka lu akan ambil atau enggak? Pak Presiden, menurut Bapak saya yang paling capable di seluruh Indonesia nggak? Ya, kalau enggak ngapain saya ngomong kayak gitu? Nah, kalau Bapak merasa saya capable, dan Bapak dengerin saya bukan orang yang paling capable. Saya akan carikan orang yang jauh lebih capable daripada saya, yang punya jiwa nasionalisme untuk taruh posisi itu. Kedewasaan dalam kepemimpinan adalah kalau lu tahu lu nggak becus, lu suruh orang lain yang lebih becus taruh di sana. Oke. Dan lu ngerasa diri lu nggak becus? Diri gua nggak cukup untuk jadi menteri. Tapi lu punya idenya. Lu identifikasi gue pelajarin masalahnya. tentang policy, gue pelajarin tentang data protection, data sovereignty, apalagi nanti kita masuk ke quantum computing. Background lu IT. Iya. Lu ngerti finance. Oke, kenapa lu merasa diri lu nggak capable untuk melakukan itu? Itu kayak lempar batu semuci tangan gitu lo. Kayak lu menyuarakan sesuatu tapi lu not take responsibility for it gitu. Lu tahu Ali Wardana? Umurnya 33 tahun, balik ke Indonesia dari Berkeley. Suatu ngomong, tidak ada orang lebih saya percaya untuk jadi Menteri Keuangan selain Bung Adi. Umur saya masih segini, Pak. Saya yang percaya. Orang lain tidak percaya, tapi saya percaya. Dia lakuin, dan dia salah satu Menteri Keuangan terbaik selama 15 tahun. Bayangin kalau Ali Wardana ngejawab, saya akan carikan orang lain lebih kompeten sama saya. Nggak akan selesai kita dari hiperinflasi 66. Dengan segala plus minusnya Mafia Berkeley. Ya. Tapi ya, the fact. Karena yang gue kritisi sekarang adalah, gue ngerasa banyak sekali orang-orang yang baik dan benar ini. Karena tidak mau dirinya tidak baik dan benar. Kalau gue say yes jadi Kominfo, menurut lu solve permasalahan besar yang kita discuss dari tadi nggak? Apa? Soal sistem kenegaraan, sistem semua pemerintahannya sekarang gitu misalnya menurut Tidak solve semua, tapi ada yang lebih baik. Nah, kalau gue percaya lu bisa jadi Kominfo dibanding Kominfo yang existing ya. Tentu temen gue Raymond Chen jadi Kominfo, gue akan percaya. Dan kalau gue di challenge idea sama, ya ayo. Itu yang gue, karena orang-orang pinter yang gue kenal, dan salah satunya lu. Why? Kenapa kalian? Kenapa Coba kalian lempar balik dulu. sangat ya. Apa keresahan lu sekarang di negara ini? Keresahan gue di negara ini masalah pendidikannya, masalah bagaimana sistem berjalan, masalah bagaimana prioritas masyarakat, bagaimana prioritas pemerintah,
Dan bagaimana masyarakat merespon? Semuanya gue resah. Kalau misalnya lu ditawarin jadi Menteri Pendidikan, lu mau ambil nggak? Ambil. Ambil? Iya. Gue nggak. Kenapa? Gue tetap. Karena gue punya kedewasaan dan punya knowledge untuk tahu ada orang lain lebih hebat daripada gue. Ya orang lain yang lebih hebat nggak ditawarin gimana? Ya, benar. Benar. Kalau gitu, hal terbaik yang gue bisa lakuin adalah Tapi lu bakal cari orang terhebat itu. gue bakal cari orang terhebat itu. Dan kalau ternyata dia nggak, Gue bakal bujuk orang terhebat itu. Kalau nggak bisa, cari orang kedua terhebat. Kalau nggak bisa, cari orang ketiga. Kalau nggak bisa, cari orang keempat. Kalau nggak bisa, ujung-ujungnya jatuh ke gue nih, dan gue orang yang paling kompeten yang mau, gue maju. nah itu dong. Gitu dong. Benar. Kita harus responsibel dengan apa yang kita ucapkan. Tapi, Karena gini deh, ini prinsip gue. I will not be in a corrupt system. Kalau lu suruh gue jadi menteri dan sistemnya masih jelek, di mana gue harus tunduk terhadap sistem-sistem atau aturan yang berlaku yang gue tahu sebenarnya itu flawed, gue tetap nggak mau ambil. Karena gue bakal jadi bagian dari hal yang gue kritisi. Karena lu nggak mau kotor. Karena gue bakal jadi bagian dari yang gue kritisi. Nggak, pertanyaannya karena lu nggak mau kotor. Salah, gue mau kotor. Tapi kotor gue menghasilkan apa? Oke. Kalau ternyata kotor lu itu menghasilkan lebih banyak lagi masyarakat yang sejahtera, tapi lu dinilai buruk sama orang, dinilai kompromi sama orang, tapi lu tahu apa yang lu lakuin ini benar. Gue bakal lakuin. Nggak populer. Gue bakal lakuin. Soalnya kebijakan yang baik itu nggak mesti kebijakan populer. Lu kalau track back semua yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew ngebangun Singapura, lu kira orang nggak takut sama dia? Orang trauma loh. Sistem diktatorship dia di mana semua media, orang-orang yang ngomong against the company itu, the country ya, itu dibungkam. Takut orang sama dia. Tapi semua kebijakan-kebijakan dia bikin, itu secara long term, itu maju banget. Gue barusan ngobrol sama teman gue yang tinggal di Singapura. Dia bilang kayak video pertama yang gue ngomong tentang Lee Kuan Yew, itu spot on. Dia ngerasain dari A sampai Z yang gue omongin. Dan semua kebijakan itu belum tentu populer. Kalau lu lihat indeks orang yang stres gitu, Singapura itu 91%. Indonesia mungkin data terakhirnya cuma 75%, tapi gue nggak percaya. Ya kan? Tapi negaranya maju nggak maju. Kebijakan yang baik itu belum tentu kebijakan yang populer. Dan lu bakal lakuin itu, walaupun lu nggak populer, selama itu Of bisa. course. Oh, oke. Of course. Berarti lu punya semuanya dong, semua elemen, semua faktor yang emang Raymond Chin ini orang yang bisa menggerakkan negara, sistem dengan lebih baik. Karena lu berani. Kalau gue jadi menteri, gue bisa ubah sistemnya. At least lu bisa jadi step pertama. Lu bisa lu mungkin nggak bisa nyelesain 100 masalah, tapi seenggaknya lu bisa nyelesain 10 masalah. Itu lebih better daripada ngebiarin 100 masalah jadi masalah. Makanya kalau gue bilang, ayo kita bikin partai politik, I'm not kidding. Karena memang bersuara itu ada batasnya. Bersuara pada akhirnya suara, kalau orang yang kita suarakan itu memilih untuk tutup telinga, kita bisa apa? Anggap ada mobilnya. Engine-nya rusak, pintunya rusak, AC-nya rusak, suspensinya rusak, semua. Terus obengnya di bannya rusak. Gue komplain terusin sama ini mobil. Ini mobil bakal rusak, ini bakal membahayakan nyawa orang gitu misalnya. Gue disuruh buat benerin sekrup di bannya. That's the offer that you gave me sebagai Menteri Kominfo. Lu kira gue bangga gitu, benerin satu skrup di ban itu kalau gue tahu mobilnya tuh masih bermasalah? Gak bangga. Kan bukan soal kebanggaan. Masalah kontribusi. Nah, iya. Kontribusi lu di mobil yang udah tahu bobrok, lu cuma ganti obeng, lu kontribusi apa, Pak? Iya, kalau lu ngelihat itu cuma ganti skrup. Kenyataannya, gue jadi Menteri Kominfo itu cuma ganti skrup. Kenapa? Karena the big problem itu bukan Kominfo. The big problem? Presiden yang lebih baik. Ah. Dan bisa memperkuat enforce prerogative rights yang dipegang sama Pak Prabowo. Harapan gue besar sama Pak Prabowo. Dan 3 video yang lu buat kemarin yang viral banget. Banget lu, gila. Aja lah menurut gue. Bangsa gue ngupload video sama dengan dia ya. Dan gue tuh ngerasa lebih merakyat gitu. Video gue so buta warna gitu. Enggak, Grut. Raymond udah 1 juta anjing. Wah, gila nih. Gue juga kaget, to be honest. Itu tinggi banget loh. Udah gue nonton gitu. Gue kaget banget, gue bilang kali terkuku, anjir bisa segede itu ya gitu. Dan lu tuh sangat-sangat di situ tuh. Gue nggak tahu ya di balik itu semua. Cuman lu menahan amarah, lu berusaha untuk control yourself. Anything. Purpose-nya apa? Apa yang mau lu harapkan video itu menghasilkan output apa? Outcome-nya apa? Outputnya tuh warga lebih sadar. Ya, kalau gue, insya Allah bisa dilihat juga oleh Pak Prabowo. Karena itu, gue bukan siapa-siapa. Tapi kan gue warga negara Indonesia, gitu loh. Mengusung nilai demokrasi kan, berarti hak mendengarkan setidaknya segelintir masyarakat yang menunjukkan harapan.
Emang nggak boleh masyarakat punya harapan gitu loh. Ekspektasinya bisa begini Pak, bisa begini. Gue bisa aja salah. Bisa aja opini gue nggak valid gitu loh. Tapi kan nilai-nilai demokrasi mendengarkan masyarakat. Oke. Itulah kenapa lu berusaha memanfaatkan demokrasi yang ada. Iya, gue sampai ditanya, kok ini titipan siapa nih? Gue anaknya Abah ya, anaknya apa? Enggak, sampai sekarang gue berani taruhan siapapun, trace semua chat gue, nggak ada titipan siapa. Ini bener-bener dari hati gue. Sedih gue tinggal di Indonesia ngeliat ke situasi terakhir kita gitu. Terus lu waktu pemilu kemarin milih siapa? Confidential. Confidence ya. Karena itu akan spin off opini orang. Gue tahu bisa menggiring opini orang ke arah yang salah. Oke. Dan itu sangat menarik. Lu pilih siapa? Hah? Lu pilih siapa? Gue golput. Gue pilih. Gue golput karena dari awal gue suarakan gue golput. Kenapa gue golput? Ya banyak sekali alasan gue untuk tidak. Karena gue mencintai semuanya. Karena bagi gue semuanya baik. Jadi bingung gue milih siapa. Kenapa lu ngerasa semuanya baik? Iya semuanya baik. Ya karena gue punya prasangka yang baik aja gitu. Karena menurut gue semuanya baik, gue semuanya oke, semuanya bekerja untuk Indonesia. Apakah mereka benar-benar bekerja untuk Indonesia? Hah? Apakah semuanya benar-benar baik dan bekerja untuk Indonesia? Setahu gue gitu ya. Gue nggak tahu deh kalau enggak. Nah itu kan pertanyaan, kenapa nama podcast ini Devil's Advocate kan? Kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang susah. Gue juga nggak punya jawabannya. Mereka baik, jelek, nggak tahu. Tapi kan umpamanya opini muncul, ya lihat historicalnya aja gitu loh. Ya kan, apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini, 1 tahun ini emang nggak resah? Lihat kayak kebanyakan kebijakan-kebijakan kok susah ya diterima masyarakat ya. Kok kesannya kayak nggak mengedepankan Indonesia, tapi kesannya kayak memenangkan segelintir orang. Ya kan? Dulu gue suka banget sama Pak Jokowi. Ya oke. Berarti sengaja gue sudah mengeliminasi satu nama dari yang lo pilih ya. Dulu gue suka sama Pak Jokowi. And then? Belakangan ini kok gue ngeliat kebijakannya, menurut opini pribadi gue ya, kok aneh. Kok tidak seperti pro Indonesia? Iya kan? Apa lu tentu udah banyak sekali video lo yang mengkritik kebijakan. Coba elaborate ke gue apa aja. MK. Iya. Oke. Kok bisa? Itu kebijakannya. Itu manuver. Gue juga nggak mau bilang. Iya kan Itu keputusan. Gini, pemerintah kan eksekutif ya. Iya. Ya kan sebenarnya kalau kayak gitu kan harusnya legislatif ya. Kok bisa berubah ya? Kok bisa tiba-tiba yang seharusnya nggak bisa maju jadi bisa maju ya? Peraturannya berubah. Kenapa bisa berubah? Atas dasar apa? Iya tanya hakimnya lah kenapa bisa berubah. Benar. Nah itu yang lu pertanyakan. Ya kenapa bisa berubah ya? Gue nggak tahu. Coba menurut netizen, kenapa aturan itu bisa berubah? Buat teman-teman yang nonton yang berpikir kritis, karena ini namanya Devil's Advocate, kenapa bisa berubah? Nah, menurut lu kenapa bisa berubah? Pasti ada kepentingan. Kepentingan dari yang ingin mengubah. Siapapun yang mau mengubah itu. Siapa yang kira-kira dimenangkan? Dan itu yang lu bilang tadi, kebijakan Pak Jokowi yang lu pertanyakan, yang seperti tidak cinta Indonesia. Salah satunya MK. Karena mau itu salahnya Pak Jokowi atau bukan, mau itu influence-nya Pak Jokowi atau bukan, dari segenap kepercayaan gue, apapun yang salah di bawah itu salah pemimpinnya. Masalahnya gue udah pegang prinsip itu. Jadi apapun yang salah itu salah pemimpinnya. Itu namanya mau itu dibiarkan berarti walaupun Pak Jokowi nggak campur tangan itu salah Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi bisa campur tangan. Itu namanya hak prerogatif. Itu yang bikin lu kecewa. Selain itu? MA sama lah. Ya. Ya, mirip-mirip lah. Kayak kakak, kan adik gitu ya. Sebenarnya ada rumor yang gue lumayan kaget sih belakangan ini. Yang gue kaget banget sih sebenarnya sih. Tapi gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Dan ada campur tangan atau enggak ya. Itu pas konsiderasi One Team Press jadi Dewan Pertimbangan Agung. Serem nggak itu menurut lo? Mungkin serem. Gue nggak tahu sih soalnya. Soalnya kan tujuan One Team Press itu apa? Untuk mengadvise presiden kan, dimana presiden itu tetap punya hak prerogatifnya untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi kok makin gue baca-baca soal Dewan Pertimbangan Agung, yang awalnya kursinya di limit nih, sekarang kursinya jadi unlimited yang gue dengar rumornya. Katanya gue orang bodoh ya. Tiba-tiba, loh diganti dan kok punya hak lebih dari advising presiden. Oke. Kok bisa? Itu yang bikin lo kecewa dengan pemerintah Pak Jokowi yang awalnya lu suka.
Pertama, gue mau tanya, ini sukanya kenapa dulu? Oh dulu karena semua yang dikatakan tuh keren, bagus, merakyat, kelihatan kayak pro rakyat banget. Oke. Keren. Jadi despite Pak Jokowi salah atau enggak, tetap ada data-data yang tidak mencerminkan bahwa sukses. Angka kemiskinan kan target 6,5 sampai 7,5%. Itu target, ya kan? Sekarang masih di 9,75%. Ya kan? FDI. Kenapa ekonomi kita nggak bisa grow sampai 8%? Kenapa? Salah satu faktor pendorongnya FDI. Kenapa asing nggak mau invest sama kita? Karena ada ketidakpastian hukum. Oh iya, Jelas. It's not about the law, it's weak law enforcement. Dan kalau mau di breakdown, ada puluhan lagi pertanyaan, kenapa Indonesia kayak sekarang gitu loh. Tapi karena gue punya kepercayaan bahwa semua yang salah di dalam adalah salah pemimpinnya. Jadi kan, lo pemimpinnya sekarang siapa? Ya Pak Jokowi. Gue nggak tahu Pak Jokowi itu sebenarnya baik atau jahat. Nggak tahu. Gitu loh. Tapi kan... Tapi lo tahu benar atau salah nggak? Nggak bisa benar sama salah kan. Baik dan jahat lo nggak tahu nih. Tapi menurut lo benar atau tidak? Dua-duanya. Nggak bisa bilang. Soalnya gini ya, yang gue paling benci dari orang yang ngekritik, yang paling gue benci ya. Yang mengkritik pemerintah? Mengkritik apapun. Oke. Adalah cuma ngeliat dari jelek-jeleknya. Pak Jokowi ngelakuin hal yang bagus juga kok, ada beberapa. Contoh? Pak Jokowi kan fokusnya ke infrastruktur dan ekonomi domestik. Bener nggak? Ya. Fokus dia dua hal itu. Konsumsi rumah tangganya waktu itu sempat oke. Tapi sekarang udah enggak lah ya. Daya beli menurun. Nah itu, ingetin gue bahas itu lagi. Menurut gue itu agak kayak propaganda. Propaganda apa? UMKM tulang punggung. UMKM nggak pernah jadi tulang punggung kok. Tulang punggung, kontribusi 60% lebih dari GDP kita. Ya kan? Ya enggak, itu salah tuh. 60% lebih berarti. Enggak dong, UMKM itu kan cuma soal transaksi ekonomi yang berjalan, Tay. Ya, konsumsi dalam rumah tangga paling gede didominasi oleh UMKM. C. Transaksi ekonomi, itu kan masuk. Iya, C, konsumsi, benar. Tapi kan dari seluruh GDP, konsumsinya lebih dari 50%. Iya, gini, kalau UMKM, sebagai tulang punggung ya, sebagai tulang punggung. Nah, ini masa gue harus ngejelasin ini. Gini, gue tanya lu setuju nggak UMKM tulang punggung ekonomi negara? Itu yang diomongin sama pemerintah. Itu yang selalu digaung-gaungin selama beberapa tahun terakhir. Dan lu bilang itu propaganda? Gue bilang itu nggak tepat. Karena realitanya, kenapa UMKM bisa sebanyak itu? Nggak bisa jawab, Pak. Kenapa di Indonesia? Ya itu, kita punya concern yang sama. Karena UMKM di Indonesia itu tidak terintegrasi sama mainstream bisnis yang emang butuh hulu ke hilir. Negara mana yang bergantung sama UMKM sekarang? Harusnya UMKM-nya naik kelas dong. Harusnya, masa UMKM dibiarin kecil dan menengah terus? Dalam 2 tahun dia proyeksinya lu harus jadi usaha gede. Kenapa mereka nggak gede? Itu belum ngejawab pertanyaan pertama, kenapa UMKM banyak di Indonesia? Cuma Indonesia kan? Ya karena UMKM-nya banyak. Ya kenapa? Karena orang-orang nggak ada opsi lain selain jadi UMKM. Iya, karena sektor formalnya belum ada, ngerti gak sih? Benar. Iya, Jadi, makanya gue bilang, gue sangat menolak idea itu jawaban yang tepat. Dan propaganda. Mungkin menurut lu propaganda yang bilang kalau UMKM itu adalah tulang punggung yang harus dilestarikan. No, UMKM jangan lu lestarikan, UMKM harus lu bikin gede supaya terintegrasi nih hulu ke hilirnya. Setuju. Karena sekarang semua sektor informal itu jangan jadi kebanggaan dong. Itu benar, itu maksud gua. Tapi selama ini kalau lu lihat narasi dari pemerintah, narasi dari negara, UMKM itu di sini. Kita harus meninggikan UMKM. UMKM itu penting. Kenyataannya ini hasil dari opini gua. Enggak opini lo, itu valid. Hasil dari tidak terciptanya sektor formal di Indonesia. Betul. Setiap perkembangan 1% GDP di Indonesia sekarang dibanding 20 tahun yang lalu menghasilkan kurang dari 1/5 dari lapangan kerja yang terbuka. Kenapa? Dutch disease, deindustrialisasi dini. Di tahun 2000-an kita kenyang banget soal komoditas, ekspor aja semuanya gitu kan. Kita tinggalin tuh industrialisasi. Ngapain kita bikin lemonade kalau kita bisa jual lemonnya langsung? Tapi ironinya, lemon yang kita jual keluar. Kita beli balik lemonade dari luar dan harga yang mahal, value chain-nya di luar. Di sana, sektor informal terbangun. Ya ini, power of land. Tapi gini, UMKM ya. Kita balik lagi ngomongin UMKM. Gue tuh kuliah di BINUS. Dulu gue ada satu warung yang gue sering makan kalau misalnya gue balik kayak gitu kan. Enak karena murah, 15.000 gitu kan. 8 tahun kemudian, waktu itu emang ada acara gue jadi pembicara di BINUS. Gue lihat lagi, gue datengin. Orang yang sama, bisnis yang sama, ramenya sama.
Indonesia itu kan butuh warga yang pelan-pelan dari low skill jadi intermediate, jadi kayak high skill labor. Menurut lo dia naik nggak skillnya? Melakukan hal yang sama selama 2 tahun terakhir. 8 tahun. 8 tahun loh. Gue datang warungnya masih ada, orangnya masih sama. Berarti nggak scale up dong. Warganya nggak makin pintar. Dan itu yang lu kritisi gitu. Kalau Indonesia mau maju, sekarang tuh kita di era di mana kita butuh high skill labor. Gimana cara menciptakan high skill labor? Adalah memberikan jenjang both dari pekerjaan sama pendidikan untuk mereka bisa naik level. Iya. Tapi mana? Di mana Indonesia bisa memprovide itu? Bilangnya ekonomi yang bakal dibuka itu blue atau green economy ya, lupa gua. Antara dua itu kan. Ya kan? Enggak, kita perlu industrialisasi dulu. Industrialisasi itu cara yang paling tepat untuk bikin orang yang low skill, tanda kutip bodoh, pasang skrup, copot skrup gitu. Lama-lama depan komputer, lama-lama apa, mereka naik level. Jadi UMKM tuh nggak bisa dibanggakan oleh negara. Banyaknya UMKM nggak bisa dibanggakan sama negara. Benar. Yang bisa dibanggakan negara adalah ketika UMKM naik kelas. Itu baru sebuah kebanggaan. Itu baru yang sebuah baru kebanggaan. terintegrasi sama industri formal. Benar. Kenyataannya naik kelas nggak? Problemnya kayak gini, Rey. Negara lain, itu manufaktur udah lewat loh. Udah lewat. Udah jasa loh. Kita manufaktur aja belum. Belum. Sedih nggak? Sedih. Karena Sedih banget, Bos. Karena ini yang dibicarain ekonomi ya. Ada satu yang lu luput tadi soal industrialisasi. Industrialisasi itu nggak akan jalan. Hilir itu nggak akan bisa jalan dengan oke kalau hulunya nggak kurus. Masalahnya R&D kita berantakan. Gue kemarin ke BRIN, terus ngobrol sama ininya BRIN. Budgetnya 6T kan? Hah? Budgetnya 6T. Just cuma 6T loh. 0,1 apa 0,01 Cuma ya? 6T dan mereka Dibanding negara lain yang punya alokasi R&D jauh lebih signifikan. Karena mereka tahu R&D itu backbone dari produk yang dikeluarkan. Namanya aja gross domestic product, ya kan? Produk kita apa? Gitu loh. makanya kan kita butuh hilirisasi. Kita bisa hilirisasi kalau kita punya produk. Nah, kita punya produk, kalau kita punya inovasi kalau kita punya R&D. Nah, ini supply chain-nya udah mati nih. Nah, menurut lu siapa yang salah? Ya government, yang salah government. Ya udah. Iya, tapi kan it's not the problem-nya ya. Kita semua tahu nih, yang kurang government-nya. Ada di balik semua kesuksesan atau keberhasilan di sektor lain atau di aspek yang lain, di sini bermasalah. Tapi gue merasa pesimis aja kalau cuma ngomong gitu loh. Benar. Tapi Nah, Gua itu diajarin yang nggak solving gitu. Soalnya gue nggak dapat solusi nih. Selain bersuara, dan faktanya lu tidak capek untuk bersuara dan tidak kurang bersuara. Gua tidak kurang bersuara. Dan akhirnya apa? Suara yang ketika kita bersuara yang bisa kita harapkan adalah kebaikan hati atau pintu hati mereka terkutuk untuk mengubah ini dan mengembalikan lagi kepedulian kepada diri mereka yang telah lama hilang. Naif banget kan sih? naif, benar. Harapan tuh biasa selalu dilihat sebagai kenaifan. Nah, iya, tapi gue butuh harapan itu punya goals ke depannya apa? Misalnya lu bilang, oh bukan berpartai politik, oke Rey, gue mendengarkan apa kalau kita nggak berpolitik, kita nggak. Lu sangat percaya bahwa suara tidak cukup powerful. Iya, suara tidak cukup powerful. Yakin? Suara tidak dengan gue nggak nyebut lawannya, dengan apa yang dihadapi. Oh, tidak lagi cukup powerful. Nah, tapi kan kita melihat dari sejarah, historical kan. Iya. Kan itu problem gedenya. Kalau kita lihat problem-problem kecil, kebijakan, penegakan hukum, macam-macam tuh, kecil aja problemnya. Dari pengamatan lo selama 10 tahun terakhir ya di era digital ya, berapa persen masalah yang diselesaikan setelah dia viral? Yang gini, ada satu hal yang orang nggak paham adalah justice by viral itu baru terjadi ketika ada satu pihak yang juga punya kepentingan yang sama. Kalau semua pihak tidak punya kepentingan yang sama, mau seviral apapun, kurang viral apa protes pada Omnibus Law. Menurut gue itu salah. Menurut gue itu salah. Pelemahan KPK. Orang turun ke jalan, orang ngomong di suara media, ya karena orang nggak punya kepentingan yang sama. Jadi ada identifikasi yang masalah nih. Ada identifikasi yang masalah. Ketika orang melihat, oh iya bisa viral, dengan harapan itu berubah. Dan berubahnya karena viral, bukan karena viralnya deh. Karena ada orang yang punya power, yang punya kepentingan yang sama, maka itu bisa dieskalasikan. Gue setuju itu di beberapa kasus, tapi nggak semuanya. Yang nggak semuanya, coba kasih contoh ke gue. Kenapa? Soalnya dari 10 tahun terakhir, di sistem kabinet akomodatif, gimana caranya orang-orang itu dapat power? Gimana cara orang-orang di pemerintahan bisa dapat posisi? Gimana?
komoditas publisitas kan. Kenapa politikus tiba-tiba sosmednya gede semua? Karena mereka tahu itu komoditasnya mahal. Because they use that commodity to get the power they have. Mereka nggak bisa buta komoditas yang dipakai untuk mengkritiki juga. Itu play level yang sama. Iya, kalau lu untuk mendapatkan satu kekuasaan atau posisi lu gunakan popularitas semua orang juga tahu. Tapi apakah suara itu bisa mengubah satu kebijakan yang lu pikir harus diubah? Kemarin yang pas kasus TikTok, kenapa Permendaknya bisa dikeluarin? Menurut lu kenapa? Ya karena ada yang punya kepentingan yang sama dengan apa yang gue suarakan. Di saat yang sama, karena semua orang berkata TikTok adalah pembunuh UMKM. Di saat yang sama. Oh, gue bisa ngomong banyak soal ini karena gue yang put that trigger. Ya gue tahu kok video lu salah satu yang pertama. Bukan salah satu deh. Yang pertama. Yang pertama. Ya. Yang pertama, really yang pertama. Apakah gue berpikir itu bisa berubah karena gue? No. Itu berubah karena ada kepentingan lain yang sejalan dengan itu. Dan karena gue tahu ada kepentingan lain yang sejalan dengan itu, dan gue berpikir bahwa ini caranya, barulah suara efektif. Ya udah, kalau kita setuju sama teori itu, berarti lu setujunya bahwa virality atau publisitas adalah katalis. Iya, jelas katalis, tapi bukan jadi powerful weapon. Nah, untuk jadi powerful weapon, kita harus punya pemerintahan yang benar dulu. Nah, untuk punya pemerintahan yang benar, harus ada orang benar dulu masuk. Nah, pertanyaan gini, kalau kita udah setuju bahwa publisitas atau kayak attention adalah katalis, dan dari awal harus orang yang memang mau benar kan, baru kita jadi katalisnya kan. Iya. Gue harus percaya lebih tepatnya ya. Taruh harapan gue ke Pak Prabowo. Gue harus percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Dia pengen lihat Indonesia maju. Gue harus percaya lebih tepatnya ya. Karena lu nggak punya pilihan lain. Karena udah nggak ada pilihan lain, dia yang terpilih kan. Okay. Jadi gue harus percaya. Jadi itu basisnya. Suara rakyat menjadi katalis. Setuju nggak kalau soal itu? Kalau dia benar. Kalau dia benar. Kalau dia benar. Balik lagi. Berarti lu bilang dia nggak benar? Bisa jadi nggak benar, bisa jadi benar. Exactly. Kan bilang kalaupun nggak benar, ini akan jadi siklus yang berulang. Kalau benar, oke, mantap, good, benar. Keren. Benar. Tapi bukankah itu, apalagi kalau kita ngomong agama ya, sensitif nih agama nih ya, bukankah kita bergerak dari yang namanya faith, harapan? Kita nggak tahu benar atau salah, tapi kenapa bisa orang percaya? Karena orang punya faith, harapan. Harapan itu yang bikin gua harus percaya bahwa Pak Prabowo cuma punya satu tujuan, yaitu untuk memajukan Indonesia. Dan itu ya. Dengan kepercayaan itu, gue menyuarakan dan berharap itu menjadi katalis. Dan kalaupun itu ternyata tidak sampai dengan apa yang lu suarakan, what is that? It is what it is. Sudah. Oke, sudah. Sudah, gimana? I did my part. Tapi kalau lu punya chance untuk membawa perubahan itu secara langsung, dan lu yang lead, lu bakal take the opportunity or not. Kalau benar-benar nggak ada orang lain yang lebih bagus daripada gue. Nggak ada orang lain yang lebih bagus dari gue. Kalau nggak ada orang lain yang lebih bagus daripada gue. Kalau nggak ada orang lain yang lebih kompeten daripada gue. Di seluruh Indonesia, which I think is unlikely, ya udah gue maju. Kenapa harus nunggu kayak gitu sih? Itu pertanyaan gue. Nunggu apa? Maksudnya gue jadi presiden sekarang gitu? Bukan. Kenapa semua orang yang gue kagumin, yang gue percayai, bisa, yang gue ngerasa punya kapabilitas yang jauh di atas gue untuk ngelakuin sesuatu, itu selalu ngerasa kalau ya gue nunggu orang lain yang tepat, dan kita sudah menunggu selama hampir 80 tahun. Itu namanya kedewasaan kepemimpinan. No, it's not kedewasaan, itu lebih kayak ya udah gue nggak mau capek aja. Nggak, gue mau capek. Ya kalau lu mau capek, ya lu ambil resikonya dong. Kalau gue kan jadi presiden kan? Jadi presiden kan? Jadi presiden, jadi pemimpin or not. Kayak gue tadi, lu tanya ke gue, lu mau jadi Mendikbud? Ya gue ambil. Ya kalau misalnya, ini, balik lagi ke analogi mobil dan gue harus ganti sekrupnya. Bener kan? Ya, apakah ikut tuh nge-solve mobil secara keseluruhan? Tidak, jelas. Tapi, jalan tetap bisa bikin kecelakaan, orang mati gitu loh. Untuk menteri sih nggak bisa disapain sama skrup ya. Kecuali lu ngomong camat lah. Ban. Ya ban lah. Bannya bener tapi engine-nya bocor, meledak, mati sama aja. Seenggaknya dengan bannya bener lu bisa ke bengkel dong. Tapi kalau ini kan bisa berhenti doang. Kalau kasusnya bisa ke bengkel, kalau nggak bisa? Ya bannya kan jalan deh. Kalau misalnya bannya bener nih, jalan, tiba-tiba ada busi yang spark terus dia bocor, meledak sebelum lu ke bengkel. Tapi itu lebih baik daripada lu diem. Enggak. Lebih baik lu figure out core problemnya terus benerin core problemnya. Karena itu namanya kerjaan sia-sia. Ya. Lu benerin ban,
Lu disuruh kerja 24 jam buat benerin ban, tapi lu tahu ini mobil bakal tetap kebakaran di tengah jalan 5 meter deh dari dia berjalan. Lu bakal tetap nggak benerin bannya? Gue nggak akan tahu mobil yang kebakaran atau enggak. Nggak, lu tahu. Ini asumsinya lu tahu. Kalau mobilnya, gue asumsi mobil kebakaran nih, kalau dibawa jalan 5 meter itu bodoh namanya. Bener, bodoh kan? Ya masa lu ini roda pemerintahan, ini menteri nggak benar nih, dan lu diminta ganti ini. Dan lu punya kompetensi di situ tuh. Ganti ban kan, ya. Iya, lu tahu nih menterinya nggak benar nih. Iya, ganti ban. Bannya sebelum bocor diganti jadi misalnya gue ban yang utuh gitu kan. Iya, lu ban utuh nih. Lu ban utuh, ya udah, lu masuk. Berarti lu nggak mau karena lu tahu itu akan meledak. Kan gue tahu itu bakal meledak. Berarti lu nggak akan gantiin ban itu tadi. Enggak. Ya udah, lu biarin itu meledak atau lu biarin itu berhenti. Gue cari core problemnya. Gini, gue tuh consulting banyak banget bisnis gitu lah. Kebanyakan orang ngerasa kayak bisnis ini gagal karena gue gagal jualan. Ya kan? Bannya harus diganti. Most of the time itu salah. Masalah operasional, masalah perizinan, masalah apalagi core management, organisasional, finance, banyak. Jadi tujuan gue sebagai konsultan, hal yang paling pertama harus gue lakukan adalah cari core problemnya. Core problem. Itu udah halfway there. Itu udah setengah dari apa yang harus gue lakuin untuk benerin itu perusahaan. Presiden. Core problemnya pemimpin tertinggi. Presidennya harus lebih baik. Presiden harus punya rasa nasional yang kuat dan bisa menggunakan hak prerogatif right dia. Gue kira enggak sih. Gue harus tidak sependapat dengan ini karena untuk melihat problemnya Republik ini dimanapun dia berada. Apalagi di negara maju ya, presiden tidak berpengaruh itu untuk menentukan ini benar atau tidak. Ini baik atau tidak. Lalu di negara maju apalagi. Kita ngomong di Indonesia. Ya, di Indonesia presiden punya kepentingan pada partai politik, kepada koalisi, pada sistem, pada legislatif. Kecuali kita berada di dalam sebuah kerajaan gitu. Yang mana absolute power. Dinasti nih maksudnya. Ya dinasti gitu. Ya, kan? Yang mana which is lu tolak. Feodal dong itu. Iya, feodal. Kecuali sistem kita feodalisme yang mana presiden pemegang kekuasaan benar-benar tertinggi di atas yang lain. Dia bisa menentukan A, B, C, D. Presidennya benar, partai pengusungnya enggak, ya nggak bisa senaif itu dong. Partai pengusungnya kalau nggak benar juga. Oh benar, nggak bisa senaif itu. Karena pas gue bahas tentang prerogatif right, tetap harus ada hal-hal lain dikonsiderasi. Memilih pemimpin tuh harus lihat dari partai politik pengusung. Iya, iya. Ini presiden udah benar, tapi sistemnya kacaunya tetap kacau dong. Benerin sistemnya. Ya itu yang tadi gue bilang. Dan presidennya bisa. Lu bilang nggak bisa? Oh enggak. Kita lihat basis hukumnya aja. Presiden bisa. Bisa kayak gimana? Dia punya rights prerogatif buat membuat keputusan di ranahnya dia untuk penepis. Kalau misalnya mau dong titip jabatan, no, gue mau cari orang yang lebih kompeten. Mau dong kayak majuin ini, no, lebih kompeten dia. Dan menurut lo presiden punya kekuatan untuk itu? Ya itu yang gue bilang naif. Partai kekuasaan di Indonesia. Tapi bukankah naif sebuah harapan? Kayak kita gini, orang-orang bilang harapan itu naif, tau nggak kenapa? Karena it is what it is. Sistemnya sudah begitu. No, kalau harapannya itu ada bentuknya dan ada hal yang memang bisa secara logik ini bisa jalan, ya itu harapan. Tapi kalau naif itu kayak lu tahu nih situasinya nggak kayak gitu. Case-nya kayak gini. Nah. Bisakah presiden menepis orang kalau minta titip jabatan untuk jadi menteri? Bisa nggak? Dalam prakteknya bisa. Ini ya naif bilang bisa, iya. Ya udah. Tapi dalam prakteknya apakah bisa? Nah, kenapa dalam prakteknya nggak bisa? Ya karena sistemnya. Kenapa sistemnya nggak bisa? Karena iris waris kan. Karena ini udah terjadi dari berapa puluh tahun yang lalu. Bukan iris waris. Itu karena kepentingan. Karena itu tadi gue bilang. Dengan lu bilang kalau suara itu bisa mengubah sesuatu, maka gue nggak akan percaya suara bisa mengubah sesuatu. Kalau lu mau mengubah sesuatu, sistemnya harus benar. Kalau lu sistemnya harus benar, either lu percaya sama satu orang yang bisa mengubah itu, atau beberapa orang yang mengubah itu, atau lu sendiri yang mengubah itu. Makanya gue taruh kepercayaan di Pak Prabowo. Gue harus percaya Prabowo bisa mengubah. Kuncinya di sana. Kalau Prabowo bisa mengubah, ya itu tadi. Kalau dia bisa mengubah, hal akan berubah. Oke. Jadi ya. Sistem akan menjadi lebih baik. Kementerian akan diisi oleh orang-orang yang lebih kompeten. Kebijakan akan lebih melihat jangka panjang dan mengedepankan ngebalance lah kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi solusinya adalah menaruh harapan kepada presiden. Itu solusi terbaik yang bisa lo lakuin sekarang. Dan menambah katalis menyuarakan. Dan menyuarakan. Ya, lu setuju kan bahwa suara itu katalis kan? Gue setuju suara itu katalis. Tapi gue nggak setuju bahwa suara itu adalah output. Benar. Suara itu vehicle. Vehicle outputnya adalah kepemimpinan yang baik.
Outputnya adalah Pemerintahan yang baik. Outputnya adalah pengambilan keputusan. Benar, yang baik. Nah, sekarang gue tadi lu bilang kan demokrasi bermasalah nih. Just in case sistemnya berubah jadi monarki, feudalism. Oh, gue tetap nggak setuju sih soal itu sih. Nah, Oke. atau jadi otoritarian. Oh, Tapi iya. bener, Lee Kuan Yew lah, ambil simpel. Kita punya pemimpin kayak Lee Kuan Yew, tapi dia memelihara dinasti gitu. Tapi lu tahu nih, pertumbuhan ekonomi naik, GDP naik, GDP per kapita naik. Ambil contoh Vietnam lah. Vietnam. Vietnam pertumbuhan ekonominya gila-gilaan, Bos. Benar, bagus mereka. Manufakturnya jalan, Jalan, pabrik jalan. keren. Tapi di balik itu buruh dibayar murah. Benar. Suara nggak ada. Kebebasan berpendapat nggak ada. Sekolah gratis di situ. Partai penguasa satu. Nah, lu bakal pick itu atau nggak? Bakal apa? Lu bakal prefer itu atau dengan sistem yang ada? Kalau semuanya baik, Pilihannya tuh black and white ya. Maksudnya lu lebih milih kayak Vietnam atau tetap dengan Indonesia dengan situasi kayak gini? daripada Indonesia kayak situasi kayak gini mendingan Vietnam. Nah itu dong. Jawab Yalah. itulah. Tapi kan intinya dua, negara tuh cuma punya pertanggungjawaban dua. Satu, dia sebagai negara di mata global, kemajuan ekonomi dan teman-temannya yang lead to masyarakat yang lebih sejahtera. Bener nggak? Kalau dua ini jalan, ngapain gua keluar-keluar? Gue diem aja anteng di rumah. Kalau misalnya semuanya enak, ngapain lu komplain? Ngapain lu komplain kayak, oh harus pakai sistem tiket di depan, oh harus pesen order pakai menu, pakai iPad. Gue kesel tuh, gue lebih suka order. Kalau semuanya enak, ngapain lu komplain? Nah, Mau dia pakai kertas, mau dia pakai apa, terserah. Lu happy ya, udah lu diem. Gitu. Oke. Jadi dilemanya tuh kayak gitu. Kenapa gue kesel? Kenapa gue menyuarakan ini? Karena gue punya harapan. Call me naif, tapi ya gue ngelakuin ini bukan buat gue, buat anak sama cucu gue nanti ke depannya. Gue plan untuk tutup ISIA di Indonesia. Gue udah ditawarin berapa kali buat pindah ke luar negeri, kayak tinggal di sana aja. Dari pas kecil gue ditanya soal kewarganegaraan Singapura. Nah gue ambil. Orang tua gue nggak ambil. Karena Indonesia is a land of opportunity. Karena Indonesia itu punya keterikatan sama gue pribadi. Gue sayang sama negara ini. kalau gitu kan, tadi kan gue ngambil contohnya Vietnam. Dan lu tahu, gue bahkan udah mention gitu, di Vietnam itu buruh di upah rendah. Banyak hal yang dibatasi dari mereka gitu. Tapi lu tahu pertumbuhan ekonominya gila gitu. Berarti dia nggak nge-balance. Dia memenuhi ini, tapi dia nggak memenuhi ini, bener nggak? Memenuhi kemajuan ekonomi dan globalisasi, tapi dia nggak memenuhi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berarti dia nggak balance. Dia tetap bukan referensi yang terbaik berarti. Dan lu nggak akan pick itu. Singapura sih, benchmark gue kayak, wah keren, 30% tuh GDP FDI-nya. Wah, keren nggak? Ya iyalah, negara yang dikelola berapa orang. Ya, keren kan? Gue pengen sih Indonesia bisa kayak gitu. Indonesia untuk jadi kayak Singapura gitu. Ya, at least memegang nilai-nilainya lah. At least nilai-nilainya, meritokrasi. Udah simple itu aja, meritokrasi. Putting the right man in the right place. Singapura. Itu Lee Kuan Yew menjabat tuh hampir semuanya teman dekatnya loh. Ya, tapi apakah mereka kompeten atau enggak? Iya. Pertanyaan itu kan, meritokrasi itu kompeten atau enggak? Ya sama kayak yang lu challenge tadi, masalah demokrasi tadi yang lu bilang, oh nggak bisa partai politik karena mereka penyebab orang-orang tidak kompeten ini. Gitu Ya, kan? kalau misal mereka kompeten ya gue diem. Dan lu Kalau mereka lu nggak peduli itu anaknya, lu nggak peduli itu pamannya. terserah, Berarti yang kan penting problemnya bukan kompeten. partai politik. Udah. Emang sebenarnya problemnya bukan partai politik, tapi sistemnya yang mengakomodasi partai politik bisa memberikan orang yang tidak kompeten dan punya kepentingan partai dibanding kepentingan negara untuk masuk ke pemerintahan. Dan mereka menyalahkan apa? Rakyat memilih kok. Iya, itu tuh kayak analoginya rakyat yang memilih kok, tapi kita yang bikin rakyat memilih gitu. Ya itu makanya gue bilang, gue tetap pada stance gue kalau orang-orang yang punya kapabilitas seperti lu seharusnya ya. Kalau gue orang yang terbaik gue maju. Oke, let's go. Tapi gue nggak bodoh lah. Gue tahu orang yang jauh lebih baik daripada gue itu banyak. Kalau misalnya gue mau ambil bagian, gue bakal convince orang itu mati-matian sampai bisa dia mengisi posisi itu. Ini satu hal yang gue pelajari dari lu bahkan ya. Ya kan? Ingat gak gue bikin video tentang 2023? Ya kan? Itu membuat orang banyak membuat keputusan yang tidak benar loh. Itu gue harus akuin itu video tuh nggak terlalu bagus loh. Dan gue podcast sama lu tuh roasting gue. Dan itu perdebatan sehat. Itu namanya pendewasaan. What I realize adalah orang-orang kayak kita itu tuh punya power. Kita ngomong sesuatu itu bisa disalahartikan dan bisa bikin orang membuat keputusan yang salah. So daripada lu ngomong yang lu nggak yakin, yang sifatnya bukan opini, mendingan lu nggak diem aja gitu loh.
Dari situ lalu belajar yang namanya Belajar. responsibel. Dan bahkan untuk mention nama pun, lu masih mikir, wah gue punya tanggung jawab atas ini. Iya benar. Kan gue belajar dari lu, ya kan? Gue di sini devil advokat gue. Orang yang mendukung. Bagus. Bikin kita berpikir secara sangat kritis. Karena orang yang melawan arus atau bilang mereka kontrarian belum tentu selalu benar. Just for the sake of keren gue kontrarian. Jadi emang segala jenis pemikiran itu harus ditantang. Pertanyaannya, apakah gue benar? Tidak. Oke. Saya tidak selalu benar. Saya tidak tahu apakah ini semua solusi yang terbaik. Yang gue lakuin adalah gue beropini. Dari awal sampai video kan basically opini kan. Iya, dan seenggaknya itu yang kita punya di Itu negara kita punya. demokrasi. Benar, Iya kan? benar. Ya. Jadi sebenarnya gini, gue tuh nggak pernah. Iya, gue punya beef di internet banyak banget sama orang. Hmm. Dan semuanya soal opini. Hmm. Dan informasi yang salah, gue koreksi. That's it. Tapi gue nggak pernah ada urusan personal, nggak pernah nyerang orang secara personal, keluarganya, apanya, hubungannya, dan segala macam. Karena itu, ini gue menikmati demokrasi loh. Ya kan? Benar. Gue menikmati demokrasi, gue ngomong. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain, gue nggak pernah nyuruh orang untuk diam. Sejelek apapun opini, itu hak lo. Benar. Lu boleh bantah habis-habisan, lu boleh roasting habis-habisan, lu boleh sikat habis-habisan, tapi lu nggak boleh nyuruh dia diam. Benar. Karena kita masih negara demokrasi. Benar. Seenggaknya itulah satu poin dari demokrasi yang masih bisa kita nikmati. Jadi, Kecuali RUU penyiaran disahkan. oh itu nggak akan disahkan. Bagus lah, begitulah. Oke kan? Atau Kalau emang penyiaran di kita hilang pekerjaan, bro. nggak bisa. Itu penyiaran itu kebodohan. Mungkin gue coba tanya satu pertanyaan. Oke. Menurut lo dari skala 0 sampai 10, bagaimana sistem kepemerintahan kita sekarang? Ini lu bertanya gua as Opini. host acara ini atau lu bertanya ke Ferry Irwandi yang lu kenal? Itu berbeda lah. Terserah, pilihannya dua. Tapi intinya gue berbicara dengan Ferry Irwandi. Oke. Sistem pemerintahan dari skala 0 sampai 10. Ya, semua bebas. Mau hukum, politik, mau penegakannya, mau ekonomi, mau semuanya gitu. Campuran aja semuanya. 0 sampai 10 ya? 0 sampai 10, 5 mungkin. 5. Ya, gue Itu nilai yang masih sangat bagus karena gue masih berpikir soal nafas yang lebih panjang, itu gue kasih 5. Itu udah positif, itu udah optimis. itu udah optimis. Itu udah gue mempertimbangkan PR move-nya, mempertimbangkan political move, gue masih kasih 5. Kenapa 5? Truthnya. Kenapa 5? Apa yang 5 itu nggak terpenuhi yang terakhir untuk jadi 10? Kenapa nggak terpenuhi untuk jadi 10? Ya banyak sekali kan yang harus dijelasin. Mungkin satu yang weighting yang paling gede. Apa? Apa? Satu yang bobotnya paling gede yang bikin misalnya langsung sekali langsung -3 gitu misalnya. Atau -2 gitu misalnya. Pasti ada satu yang paling gede. Oke, kenapa nggak bisa jadi 10? Karena kesejahteraan itu belum merata. Itu kan, itu core bukan, dan itu bukan sesuatu yang bisa lo selesaikan dalam 1 atau 2 periode presiden. Karena itu udah mengakar banget. Benar. Karena 10%, 75% dari kekayaan di Indonesia dikuasai 10% populasi. Dan itu Kayaknya belum kurang solve deh. sampai sekarang. Hah? Kurang deh. 1% menguasai 46,6. Oh iya, itu benar. Jadi itu belum solve, di mana akhirnya dengan ketidakmerataan pendapatan per kapita ini akhirnya menciptakan ilusi. GDP-nya terlihat gede nih. Tapi bagaimana itu didistribusikan jadi problem. Kedua, Setuju. masalah birokrasinya. Gue orang birokrasi 10 tahun di birokrasi, gue PNS orang yang pernah masuk ke dalam. Jadi jangan pernah ada orang yang bilang, ya coba dong masuk ke dalam men, gue udah berkarat di dalam. Dan gue melakukan apa yang harus gue lakukan gitu. Capek kan? Birokrasi. Sebenarnya gue keluar pun bukan karena menyerah pada birokrasi, tapi at least gue tahu dan suatu saat gue akan masuk lagi. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan apa yang gue pengen. Tapi kalaupun tidak, ya sudah. Terus enggaknya gue udah di dalam dan gue tahu masalah distribusi itu adalah masalah besar yang nggak pernah atau jarang sekali dibahas sama orang. Karena apa? Karena teknis. Lu tahu DAK, lu tahu DAU, lu tahu kalau gaji PNS, gaji guru, walaupun di daerah itu dibayar dengan pusat dari DA. Kasiannya. DAU-nya dari dinas masing-masingnya punya kebijakan lain-lain. Anggaran pendidikan kita 665 triliun, tapi orang masih harus bayar 100 juta untuk teknik sipil. Bilang. That's why lo ngebangun Malaka. Iya, gue ngebangun Malaka ada purpose ke depan, yaitu AdSense. Udah jangan dipikirin, nanti botak. Ya. Oke? Kalau gue jawabannya pendek nih. Apa? Gue itu 4 dari 10. 6-nya tuh basically karena cuma satu
Satu doang alasannya. Apa? Pemimpin yang kurang baik. Oke, pemimpin yang kurang baik. Kenapa? Soalnya gue punya prinsip apapun yang salah di dalam, di luar, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Pemimpin harus punya kedewasaan untuk mengakui ini kesalahan saya. Itu prinsip yang gue pegang. Ya, hopefully, balik lagi, video yang lumayan rame, gue upload. Oh, sangat rame dong, jangan lumayan. Surat untuk Pak Prabowo. Gue harus berharap besar ke Pak Prabowo. Semoga video itu ditonton. Semoga video itu ditonton. Oke. Thank you. Sampai jumpa di Devil Avocad episode selanjutnya. Seru ya kayak gitu. Kayak soalnya gue di podcast lain tuh nggak pernah kayak dicoba di pertanyaan kayak gitu. Kayak manut aja.